Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Setiawibawa dengan NIM 18107030022. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kali ini saya akan menganalisa iklan The Ultimate Funnel di Instagram oleh Prep Studio. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go. Nah, kemudian apa itu Prep Studio? Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu nih, apa itu Prep Studio. Jadi Prep Studio itu merupakan brand lokal yang bergerak di bidang fashion, khususnya untuk laki-laki. Nah, Prep Studio ini di-launching pada bulan Oktober tahun 2020 oleh Arif Muhammad. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Arif Muhammad sendiri merupakan seorang selebgram dan influencer dan juga pengusaha. Nah, mungkin teman-teman yang sering main Instagram pasti udah tahu lah ya Arif Muhammad itu siapa. Nah, kemudian Prep Studio ini mempunyai visi misi untuk menjadi brand fashion pria nomor satu di Indonesia. Nah, kemudian untuk iklannya, mungkin kalian udah pada kepo iklannya kayak gimana, mari kita tonton bersama-sama. Nah, kurang lebih iklan dari Prep Studio itu kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi iklan tadi, iklan The Ultimate Final Pattern Ads by Prep Studio itu merupakan iklan yang bertujuan untuk mengenalkan produk baru mereka yang bernama Ultimate Final Pattern. Dalam videonya, Prep Studio ini berusaha untuk memperkenalkan produknya dengan memperlihatkan berbagai lookbook dan mix and match pemakaian dari produk panel ini. Nah, kemudian channel yang digunakan, udah pasti ya, yang digunakan adalah menggunakan media sosial Instagram sebagai channel promosi dan marketingnya. Prep Studio ini tidak memiliki akun sosial media lain selain Instagram, sehingga semua postingan informasi produk, informasi launching produk, dan lain sebagainya yang bisa dilihat di Instagram Prep Studio. Nah, kemudian kita lihat dulu bagaimana Instagram dari akun Prep Studio itu sendiri. Jadi Prep Studio ini sudah mempunyai follower sejumlah 355.000 followers. Nah, dan kemudian postingan per minggunya itu kurang lebih ada 2 sampai 3 postingan. Kemudian untuk kontennya, kebanyakan kontennya itu berupa tampilan produk mereka. Kemudian ada trivia yang biasanya itu isinya mengenai informasi-informasi produk atau mungkin informasi-informasi mengenai spesifikasi dari bahan-bahan dari produk mereka. Kemudian ada gimmick. Nah, gimmick ini biasanya ditemuin di captionnya, biasanya artinya itu sering berinteraksi dengan para followersnya dengan berbagai macam gimmick ya yang bisa diberikan oleh artinya itu. Nah, kemudian average dari likes-nya itu biasanya di Instagram ini average likes-nya itu mencapai 7.037 per post. Kemudian untuk average komennya itu atau rata-rata komennya itu mencapai 679 post per post. Jadi ini untuk jumlah like dan komen lumayan banyak sih, lumayan aktif juga untuk para followernya dalam berinteraksi dengan admin di Prep Studio ini. Kemudian untuk engagement rate dari Prep Studio ini mencapai 2,16%. Ini bisa dianggap bagus ya untuk ukuran follower mencapai 355.000. Kemudian di sini ada beberapa brand kompetitor dari Prep Studio itu ada Hemel ID, Rough Like 1991 dan Erigo Store. Di sini yang saya tampilkan beberapa brand tandingnya ini mempunyai follower yang lebih banyak. Cuman di sini beberapa brand kompetitor mempunyai engagement rate yang menurut saya itu masih sedikit atau kurang, sehingga ini
Back Studio mungkin lebih unggul dari beberapa brand fashion yang sama dengan Back Studio itu sendiri. Nah, kemudian dari iklan tadi itu target audiensnya siapa sih? Nah, di sini udah pasti untuk target audiensnya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki, soalnya ini brand fashion untuk laki-laki. Dan kemudian dari fashion atau stylenya atau desain dari produknya itu target umur atau audiensnya itu berumur dari 17 sampai 30 tahun. Kemudian eh, audiens itu yang ditarget itu punya karakter yang bagaimana. Di sini terdapat ditargetkan itu untuk audiens yang mempunyai gaya hidup yang modern, kekinian atau selalu mengikuti perkembangan zaman, terus suka dengan style yang casual dan juga pastinya stylish. Nah, kemudian audiens yang dituju ini mempunyai ketertarikan yang bagaimana, yaitu yang sudah pasti mempunyai ketertarikan dengan dunia fashion dan juga grooming. Grooming itu seperti meningkatkan penampilan diri sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke big data dari Instagram Ads tadi ya. Jadi di sini aku ngumpulin datanya menurut pengamatan saya dan dari video iklan tadi. Jadi untuk uh, iklan tadi itu ditujukan untuk masyarakat di Indonesia ya. Tapi ini khususnya di kota-kota besar karena di kota-kota besar ini pasti orang-orangnya memiliki karakter yang harus mengutamakan penampilan diri, sehingga iklan ini biasanya ditujukan untuk orang-orang di kota besar. Kemudian campaign ini berisi dengan penjualan katalog produk, yaitu bertujuan untuk agar orang yang melihat campaign ini agar membeli produk yang ditampilkan. Nah, kemudian untuk umur tadi, umur 18 sampai 30 tahun, jenis kelamin targetnya adalah laki-laki. Nah, kemudian untuk minat ini uh, ditargetkan untuk orang yang minat dengan fashion laki-laki atau men's fashion. Nah, untuk keyword yang bisa digunakan dalam iklan ini adalah fashion, clothing, OOTD pria atau outfit of the day pria, kemudian baju pria, pakaian pria, kemeja pria, dan panel. Nah, ini keyword ini bisa digunakan dalam nanti penggunaan Instagram Ads ya. Kemudian untuk format iklan itu ada format iklannya adalah video tunggal. Jadi tadi udah ditampilkan cuma video satu aja gitu ya. Nah, gitu. Kemudian untuk konten. Nah, dalam konten tadi merupakan konten yang berisi tentang produk clonage. Nah, di sini lebih spesifikasinya itu dalam Prep Studio ini ingin mengenalkan produk baru mereka atau product introduction. Nah, di konten iklan tadi durasinya itu berdurasi 55 detik dengan viewer sejumlah 393.200k. Nah, kemudian like-nya itu mencapai 10.078 dan komennya berjumlah 151. Dan engagement rate dari postingan ini mencapai 1,11%. Ini udah lumayan bagus untuk sebuah postingan Instagram ya, untuk engagement rate sejumlah 1,11%. Kemudian untuk caption bisa dilihat sendiri, di sini tertulis the ultimate flannel shirt, the first style and always just up a simple outfit, perfect set for every occasion. Istilahnya itu. Nah, di sini captionnya itu berusaha untuk menjelaskan bahwa flannel ini bisa digunakan di occasion apa aja, di tempat apa aja kayak gitu. Kemudian kita akan membandingkan konten yang iklan tadi dengan konten yang postingan setelah iklan tadi diupload ya. Jadi di sini ada beberapa tanggal nih, ada tanggal 20 Januari, 21 Januari, dan 22 Januari. Dan kemudian kita lihat dulu konten iklannya yang diupload pada 20 Januari. Di sini untuk kita lihat, kita fokus ke jumlah like sama komen dan engagementnya. Di sini like dari iklan tadi itu mencapai 10.078 dengan komen 181 dan engagement mencapai 3.958. Kemudian kita lihat konten setelah diuploadnya iklan Instagram tadi ya. Nah, di sini like-nya mencapai 8.145, jadi sedikit mengalami penurunan.
Kemudian komennya mencapai 550. Nah, di sini kita lihat bahwa komennya naik menjadi 550% dan juga engagement-nya di sini juga naik menjadi 671 engagement. Kemudian untuk konten selanjutnya setelah dipostingnya iklan tadi, di sini diupload pada 22 Januari. Di sini like-nya mencapai 10.234. Jadi di sini like-nya lebih besar daripada dua postingan yang sebelumnya, dan komennya mencapai 304. 304 itu lebih banyak dari postingan dari iklan yang udah dipost sebelumnya, dan engagementnya mencapai 8.862. Di sini dapat dilihat bahwa engagementnya ini semakin banyak aja, berarti interaksi dari atau awareness dari audiensnya itu semakin banyak setelah dimunculkannya iklan S tadi. Nah, kemudian kita lihat data statistik dari konten bulanan di bulan Januari 2021. Nah, bisa dilihat pada garis kurvanya yang warna merah di sini terjadi peningkatan pada bulan Januari, yaitu mencapai 10.418 lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa uh, adanya iklan tadi itu meningkatkan engagement uh, dari konten-konten pada bulan Januari 2021. Dan data ini diambil dari Keyhole, yaitu website yang menyediakan tools analitik untuk Instagram. Nah, kemudian talent di sini dibintangi oleh Fadly Faisal. Fadly Faisal ini merupakan seorang model fashion pria dan juga bintang iklan. Fadly ini sudah menjadi wajah model Pep Studio sejak Pep Studio berdiri. Jadi Fadly ini sudah kayak wajahnya Pep Studio. Jadi kalau misalnya kita lihat Pep Studio pasti kayaknya sama Fadly Faisal ini. Dan kemudian selain menjadi model di Pep Studio, Fadly ini juga sering muncul menjadi model-model di brand-brand fashion besar lainnya. Kemudian budget dalam iklan ini, budget ini yang digunakan menurut saya tidak terlalu banyak, karena dalam pembuatan iklan ini Pep Studio mempunyai tim kreatif sendiri sehingga tidak perlu membayar agensi untuk pembuatan iklan ini. Kemudian budget yang dikeluarkan ini mungkin hanya untuk Instagram Ads. Jadi semisal nih berdasarkan big data di atas yang sudah saya jelaskan tadi, untuk perkiraan iklan ini untuk durasi 7 hari dengan estimasi jangkauan 210.000 sampai 540.000 akun, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 5.250.000 atau lebih. Ini tergantung kembali dengan region yang dipakai tadi. Misalnya jumlah kotanya banyak, itu bahkan memakan budget lebih banyak lagi, dan juga menggunakan keyword yang lebih banyak itu juga memakan budget yang lebih lagi. Nah, kemudian dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa media Instagram ini sangat cocok untuk iklan fashion seperti Prep Studio ini, karena brand fashion lebih mengedepankan visual dalam kontennya sehingga cocok dengan Instagram, karena Instagram adalah media sosial yang dikhususkan untuk berbagi foto dan video. Nah, kemudian dalam iklan Prep Studio mempunyai dampak positif dengan bertambahnya engagement sehingga awareness dalam brand tersebut juga meningkat. Ini bisa dilihat dari tadi perkembangan statistik engagement pada bulan Januari. Kemudian berikan di Instagram ini bisa menggunakan fitur Instagram Ads. Dengan Instagram Ads ini kita bisa menentukan target pasar dengan detail dan terarah. Namun penggunaan Instagram Ads ini harus didukung dengan brand yang baik ya, seperti konten yang menarik dan feed yang rapi. Hal ini agar ketika audiens membuka iklan dan tertarik dengan brand tersebut, audiens itu akan tertarik untuk memfollow Instagram brand tersebut dan melakukan pembelian produknya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.